bisa mengakses melalui mobil CKN. Nah di situ kita bisa melakukan simulasi. Dia mau melakukan berapa kali mencicilnya. Jadi program kita ini satu siklus 12 bulan. Artinya kalau 24 bulan dia menunggak, dia dibagi 2, jadi maksimal 12 bulan. Kita tuh biasanya ngebaginya ability to pay sama willingness to pay. Jadi willingness itu adalah kemauan dia membayar, sama kalau ability adalah kemampuan dia membayar. Nah kalau di masyarakat ya balik lagi, biasanya kadang dia lupa tuh. Jadi dia sebenarnya mau bayar tapi dia lupa. Kalau dia udah mencicil nih selama 6 bulan, terusnya dia merasa mau lunasi, bisa dipercepat. Jadi langsung di mobil CKN nanti kita klik pelunasan, nanti langsung tinggal dibayar untuk pelunasin. Kosong 811181652 kali. Tanya informasi atau urus administrasi, pengaduan bisa di sini. Layanan BPJS Kesehatan kini sudah semakin terdepan. Dengan WhatsApp nomor Pandawa kamu bisa dapat layanan semua. Ambil HP-mu, tak perlu ragu. Dalam satu genggaman, Pandawa siap membantu. 0811181652 kali. Tanya informasi atau urus administrasi, pengaduan bisa di sini. 0811181652 kali. Tidak perlu jalan keluar lagi, karena Pandawa selalu siap melayani. Karena Pandawa selalu siap melayani. Gunakan WhatsApp Pandawa di 081181652 kali. Kami siap melayani. Nah, sahabat People, tadi Pak Erzan sama Bu Vina telah memaparkan secara umum sebetulnya BPJS Kesehatan itu seperti apa sih. Nah, sekarang Pak Erzan kita masuk nih ke tema kita ya. Jangan khawatir dengan bebas khawatir dengan program Rehab JKN. Ini sebetulnya program tujuannya apa sih nih, Pak? Sebenarnya program ini untuk membantu masyarakat yang mempunyai tunggakan yang cukup lama dan besar. Jadi kita mengadakan program namanya Rehab, itu program cicilan. Jadi masyarakat kita berikan keringanan dan kemudahan dalam membayar tunggakan iuran. Jadi supaya mereka merasakan, wah saya udah menunggak nih udah 12 bulan, berapa tagihan saya. Nah, kalau bayar cash mungkin mereka belum sanggup, mereka bisa melakukan dengan cicilan ini. Kadang-kadang kan masyarakat juga takut ya Bu Vina ya, maksudnya aduh ini bagaimana nih cicilan banyak, semakin takut mereka justru malah semakin menjauhi gitu ya. Nah itu sosialisasinya untuk Rehab JKN ini seperti apa nih Bu Vina? Kalau saat ini sih sosialisasinya itu kita biasanya berbarengan sama masyarakat, ke tokoh masyarakat. Nah sekarang kita juga lagi kerjasama, bukan kerjasama sih, kita lagi sosialisasi melalui Desa Wisma. Di DKI itu ada Desa Wisma, jadi 10 rumah ada yang bertanggung jawab 1 orang. Nah itu Desa Wisma itu mensosialisasikan kepada warganya, warga binaannya itu untuk untuk membayar iuran tepat waktu, sama kalau misalnya ada tunggakan dan mampu itu dilakukan rehab, atau misalnya sekarang juga melalui kader JKN kan, tidak hanya kader JKN itu tidak hanya menagih iuran, tapi dia juga mengedukasi masyarakat untuk program-program yang JKN ini kayak bayar iuran dan segala macam gitu. Sama ya paling penyebaran leaflet dan kayak seperti media cetak kayak gini, kita edukasi podcast ini, itu juga salah satu ya, menggerak masyarakat agar jangan takut lagi ada program rehab. Program rehab apa Bu Evin kepanjangannya? Pembayaran tunggakan iuran melalui program rehab itu pembayaran secara bertahap. Secara bertahap, rehab. Sebenarnya cicilan, cuman itu singkatan dari pembayaran secara bertahap, jadi rehab.
Kalau rehab doang kan mungkin orang agak bingung ya. Ini apa rehab Rehab rumah apa, atau iya. rehab apa ya? Ternyata BPJS Kesehatan juga ada program ini ya, rehab, iya. cicilan untuk bagi mereka peserta yang menunggak. Iya. Nah sebetulnya syarat-syarat orang bisa mendapatkan program rehab ini, Pak Erzan seperti apa? Nunggaknya berapa lama? Kemudian dia kepesertaannya jenis apa? Silakan Pak. Sebenarnya program rehab ini ditujukan untuk peserta PBPU dan atau BP, yaitu peserta mandiri atau bukan pekerja yang mempunyai tunggakan itu 4 sampai 24 bulan. Jadi sebelum 4 bulan belum bisa. Belum bisa. Jadi silahkan dilunasin Lunasin aja. langsung. Oke. Itu berarti orang masih dalam masa 4 bulan tadi tuh yang Iya. sebelum 4 bulan kepesertanya masih aktif. Oh tidak. Oh udah Kalau tidak sudah otomatis menunggak, menunggak. Stop pesertanya. Udah stop. Nah skemanya sendiri nih tadi kan dari 4 sampai 24 bulan kalau menunggak. Iya. Nah itu besaran cicilannya bagaimana? Ditentukan oleh siapa dan berapa besarannya? Nah, program besaran cicilan ini kita jadi bisa mengakses melalui mobil CKN. Nah di situ kita bisa melakukan simulasi. Dia mau melakukan berapa kali mencicilnya. Oke. Jadi program kita ini satu siklus 12 bulan. Artinya kalau 24 bulan dia menunggak, dia dibagi 2, jadi maksimal 12 bulan. Jadi di bulan pertama 2 bulan, per 2 bulan, tiap per 2 bulan sampai 12 bulan. Jadi totalnya 24 bulan semuanya. Nah, jadi di mobil CKN itu kita bisa mau melihat dulu, kita bisa melakukan simulasi. Jadi profiling dulu ya, kita bisa ya. Dia bisa ngeliat nanti tunggakan saya berapa nih. Nanti dari tunggakan itu saya mau mencicil kalau 6 bulan berapa sih sesuai kemampuan dia cicilannya. berarti sebetulnya ya. Betul. Dari waktunya dan dari besarannya pun bisa disimulasiin sendiri dengan kita ya. Iya. Di mobil JKN itu. Di mobil Canggih CKN. nih ya sahabat Info. Jadi jangan lupa cepet-cepet download aplikasi Mobil JKN. Mobile JKN gitu ya. Oke, Bu Vina, kalau dari masalah tadi kepesertaan itu sebetulnya kan tadi ada 53 juta peserta kita nih yang sebetulnya menunggak iuran gitu ya. Sejauh ini kendala di lapangan itu memang seperti apa sih Bu? Mereka kok biasanya permasalahan mereka tuh apa sih gitu sampai mereka bisa menunggak itu? Macam-macam sih ya kalau untuk permasalahan. Ada kita tuh biasanya ngebaginya ability to pay sama willingness to pay. Jadi willingness itu adalah kemauan dia membayar. Sama kalau ability adalah kemampuan dia membayar. Nah, kalau di masyarakat ya balik lagi biasanya kadang dia lupa tuh. Jadi dia sebenarnya mau bayar tapi dia lupa, itu ada juga lupa nih, sibuk kerja, sibuk berusaha, dagang ya. Betul, ada juga emang ability pay. Jadi misalnya dulu dia tadinya bekerja atau dia mempunyai penghasilan, dia ikut pesertaan, terus lama-lama dia nggak punya kerjaan atau dia nggak punya penghasilan, akhirnya dia menunggak gitu. Jadi itu ability to pay-nya nggak ada gitu maksudnya. Nah ya banyak faktor sih untuk yang kenapa orang-orang tuh tidak membayar itu, selain lupa atau kemampuan membayarnya. Ada juga misalnya dia kayak ada juga nih yang misalnya pesertanya udah meninggal atau anggota keluarga udah meninggal tapi dia lupa melaporkan. Nah, itu kan iuran tetap berjalan kan gitu. Jadi nanti baru ketahuan pas lagi mau bayar kok tagihannya banyak, ternyata yang keluarganya belum dinonaktifkan, macam-macam sih. Makanya nih sahabat Tipo, untuk keluarga juga harus saling mengingatkan ya. Jangan sampai kelupaan nih ya, apalagi tadi kalau ada yang meninggal harus segera melaporkan. Tapi sebetulnya juga ada program cicilan yang di debit langsung ya. Apa itu? Nah, itu gimana sih? Auto debit itu bisa langsung daftar melalui banknya sih. Jadi misalnya pesertanya mau auto debit setiap bulan tinggal langsung datang ke banknya, nanti di banknya biar kita nggak lupa kan itu sebetulnya ya, lebih enak ya. Di debit langsung dari rekeningnya gitu. Nanti peserta bisa datang langsung ke bank sih. Pak Erzan, kalau untuk peserta rehab JKN ini kan tadi apa yang bukan pekerja atau gimana tadi? Oh, untuk yang ada peserta mandiri. Peserta mandiri sama bukan pekerja. Bukan pekerja itu ya seperti kayak pensiunan. Terusnya investor. Kalau yang pertama tadi pekerja informal gitu kali ya? Informal ya. Kayak pedagang, UMKM. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ketika masa menunggak tadi dia kan memberikan cicilan nih. Itu kira-kira pesertanya tidak aktif berarti ya? Iya, tidak aktif. Jadi selama mencicil dia tidak aktif. Nanti begitu lunas langsung aktif. Lunas begitu langsung aktif. Atau bisa juga gini. Kalau dia udah mencicil nih selama 6 bulan, terusnya dia merasa mau lunasi, bisa dipercepat. Jadi langsung
di mobil JKN nanti kita klik pelunasan, nanti langsung tinggal dibayar untuk pelunasin. Oke, mungkin ini pengen tanya juga sih sebenarnya sahabat Ipol ya. Kira-kira nanti kalau misalkan saya mencicil selama 12 bulan skemanya, ketika tiba-tiba mereka jatuh sakit gitu, kira-kira ada solusi apa ya Pak Bu nih kalau itu mereka? Paling itu tadi yang dibilangin Pak Erzan, nanti kalau bisa lagi udah mencicil dalam proses mencicil itu tiba-tiba dia mau menggunakan, itu bisa langsung nanti berubah, nanti skemanya langsung pelunasan. Jadi nanti di mobil JKN ada pilih, kita klik pelunasan, nanti tinggal bayarkan sisa tunggakannya saja, nanti bisa langsung aktif. Jadi kepesertaan juga harus sadar ya, ketika yang menggunakan dia juga harus ya siapkan dana untuk melunasi itu gitu ya. Nah ini harus disosialisasikan sebetulnya Pak ya.